Tuhan sungguh luar biasa buat saya dan saudara. Sungguh habis kata-kata seperti Pak Yani bilang, sudah habis kata-kata, benar-benar akan merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Memang habis kata-kata, mau apa lagi diucapkan untuk merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan diberi tema adalah persembahan yang wangi. Apa itu persembahan yang wangi? Persembahan yang menyukakan akan hati Tuhan. Boleh saya memanggil Ko Odi dan Pak Yandi untuk datang di depan sebelum bagikan firman Tuhan. Ko Odi dan Pak Yandi boleh maju di depan. Boleh maju di atas dan boleh Ko Holdi untuk menyemprotkan minyak wangi ke bajunya Om Yandi. Suruh semprot di baju. Disemprotkan, boleh banyak-banyak, boleh sedikit, terserah. Gimana sudah Bang? Boleh. Bagaimana kok dia? Baunya wangi atau gimana? Coba dari jauh, bisa cium baunya? Wangi, puji Tuhan. Biarlah persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, persembahan yang harum, dicium harum, menyukakan akan hati dari Tuhan Yesus. Terima kasih Ko Odi dan Pak Yandi. Tuhan luar biasa. Waktu saya pertama kali datang di tempat ini, saya bersama suami, kita masih ibadah di Cafe Raja. Kemudian kita berpindah ke Harvest. Di Harvest kita ibadah 4 tahun. Dari tahun 2012 sampai 2016. Puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kita boleh berpindah dari Harvest ke gedung yang lama yang sudah dibongkar. Dari tahun 2016 sampai tahun 2024. Kita percaya semua karena anugerah dari Tuhan Yesus. Gedung ini boleh berdiri megah, ini semua karena kemurahan Tuhan. Tapi gedung ini bukanlah tujuan akhir. Gedung ini hanyalah sarana yang Tuhan berikan. Kita melihat masih ada kursi-kursi yang kosong. Kita boleh berdoa supaya Tuhan boleh mengirimkan jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan di tempat ini untuk menyembah kepada Tuhan. Saya menyaksikan tadi, tak henti-hentinya jemaat menaikkan pujian syukur, penyembahan di hadapan Tuhan. Gedung House of Worship, rumah penyembahan, rumah untuk kemuliaan nama Tuhan, rumah yang menyukakan akan hati Tuhan karena melihat setiap jiwa-jiwa datang sujud menyembah di hadirat Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 1. Bolehkah kita baca bersama-sama? Roma 12 ayat 1. Mari kita bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Di dalam versi firman Allah yang hidup berkata, karena itu saudara sekalian yang saya kasihi, saya mohon supaya saudara memberikan tubuh saudara kepada Allah sebagai suatu persembahan yang hidup dan suci, suatu persembahan yang menyukakan akan hati Tuhan. Mengingat hal-hal yang telah dilakukannya bagi saudara, apakah permintaan ini terlalu banyak? Jadi pagi hari ini kita akan sama-sama belajar satu tema itu tentang persembahan yang wangi atau harum adalah persembahan yang menyukakan hati Tuhan, yaitu kita memberikan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus,
yang berkenan kepada Allah, yang menyukakan akan hatinya Tuhan. Saya percaya semua yang datang di tempat ini sudah mandi kan? Saya juga sudah mandi, pasti baunya harum. Jika seseorang sudah mandi, maka tubuh akan bersih dan wangi. Ada beberapa alasan mengapa orang harus mandi, yaitu bisa menghilangkan bau apek, yaitu menghilangkan kotoran dan debu. Dengan mandi juga bisa memberikan kita ketenangan. Dengan mandi juga bisa menghilangkan stres dan depresi. Dengan mandi juga bisa mengatasi masalah tidur. Masih ada banyak alasan mengapa orang itu harus mandi. Dan kita melihat gambar, dapat lihat di depan gambar. Ini adalah wanita Timur Tengah. Wanita Timur Tengah ini mereka mengenakan pakaian yang bagus, dan pakaian ini sangat wangi. Karena sebelum mereka mengenakan pakaian mereka menaruh pakaian mereka di kerangka yang berkisi-kisi, dan di bawahnya mereka membakar bernampan-nampan wangi-wangian luar biasa, sehingga ketika mereka memakai pakaian mereka, maka baunya sangat harum, baunya sangat wangi. Dari kejauhan mungkin sudah, wow, luar biasa wanginya. Bukan cuma wanita Timur Tengah, tetapi ternyata pria juga sangat menyukai wangi-wangian. Jadi di Timur Tengah wanita dan pria ini sangat suka wangi-wangian. Satu botol parfum mereka bisa habiskan dalam jangka waktu 2 bulan. Gak main Kang? Saya kalau pakai parfum 1 tahun mungkin gak habis. Tapi mereka pakai 2 bulan sudah habis dan diganti lagi. Pria dan wanita Timur Tengah sangat menyukai wangi-wangian. Siapa di sini yang suka wangi-wangian? Pasti semua kan suka. Iya. Jadi pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama satu persembahan yang menyukakan akan hati Tuhan, yaitu hidup kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita melihat ada beberapa poin, yaitu persembahan yang wangi di hadapan Tuhan, persembahan yang menyukakan akan hati Tuhan. Yang pertama adalah hidup benar, tidak bercela. Poin yang pertama, persembahan yang menyukakan akan hati Tuhan adalah hidup benar dan tidak bercela. Kita bisa melihat Nuh didapati Tuhan bahwa Nuh adalah orang yang hidup benar dan tidak bercela di zamannya. Kita bisa baca di dalam Kejadian 6 diceritakan bagaimana kejahatan manusia, sehingga Tuhan mengatakan bahwa Dia sangat menyesal menciptakan manusia karena begitu banyaknya kejahatan yang dilakukan manusia, sehingga Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan memusnahkan semua yang bernafas di muka bumi. Mari kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Kejadian 6 ayat 8 dan 9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi Tuhan mendapati Nuh adalah orang benar dan tidak bercela di zamannya. Dan Nuh ini hidup bergaul dengan Allah, sehingga Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera dari kayu gofir yang panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, yang tingginya 30 hasta. Sorry tunggu. Maaf. Jadi Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera yang panjang 300 hasta, lebar 50 hasta dan tinggi 30 hasta. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera, tujuannya Tuhan mau menyelamatkan Nuh dan keluarganya, istrinya, 3 anaknya dan anak mantunya, bersama dengan Tuhan mengatakan untuk membawa masuk binatang-binatang melata, binatang merayap, burung-burung, harus dibawa satu pasang demi satu pasang. Dan Tuhan menaati apa yang diperintahkan, dan Nuh menaati apa yang diperintahkan Tuhan, karena Tuhan mau untuk memusnahkan semua yang bernafas di muka bumi. Jadi Tuhan mau mendatangkan air bah. Hujan turun tak henti-hentinya selama 40 hari 40 malam.
dan air bah itu berkuasa di bumi selama 150 hari. Jadi semua yang bernafas itu semuanya mati binasa. Jadi pagi hari ini Tuhan mau ingatkan saya dan saudara untuk memberikan persembahan yang menyukakan akan hati Tuhan, yaitu hidup benar, tidak bercela. Jadi hidup dengan standar kerajaan sorga. Standar kerajaan sorga. Inilah standar kerajaan sorga adalah firman Tuhan. Firman adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Inilah standar dari firman Tuhan. Orang hidup harus bukan dengan standar dunia, tapi standar kerajaan sorga. Jadi Tuhan mengingat Nuh. Ketika air bah sudah surut, Tuhan menyuruh Nuh untuk keluar dari bahtera. Dan dikatakan firman Tuhan, ketika Nuh mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran itu di atas mezbah itu. Ayat 1 dikatakan, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, ketika Nuh mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan, Tuhan mencium seperti tadi, sangat harum dari jauh, harum baunya, wangi. Karena Tuhan mendapati Nuh ini hidup benar, hidup tidak bercela di zamannya. Bahkan dikatakan Nuh itu hidup bergaul karib dengan Allah. Inilah poin pertama, persembahan yang wangi, persembahan yang menyukakan akan hati Tuhan, yaitu hidup benar, tidak bercela. Tema kita pada bulan hari ini adalah shout of praise, sorakan pujian. Jadi yang Tuhan mau di dalam hidup saya dan saudara, hidup di hadapan Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan. Kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Tuhan paling tahu hati saya dan saudara. Walaupun kita mungkin rajin ke gereja, kita menyembah Tuhan dengan nangis-nangis, tapi firman Tuhan dikatakan di dalam Yesaya 29 ayat 13, itu dikatakan buat umat Tuhan, mereka memuji Tuhan dengan bibir, tapi sebenarnya hati mereka jauh daripada Tuhan. Ini buat umat Tuhan. Ya, Tuhan ingatkan buat kita semua pada pagi hari ini, untuk kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang wangi di hadapan Tuhan. Dikatakan firman Tuhan di dalam Yesaya 29 ayat 13, dikatakan firman Tuhan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dikatakan memuji Tuhan dengan bibir, tetapi sebenarnya hati ini tidak fokus kepada Tuhan. Hati ini bukan untuk Tuhan. Jadi Tuhan ingatkan kita pagi hari ini untuk mempersembahkan persembahan yang wangi di hadapan Tuhan. Kalau masih ada berhala-berhala dalam hati saya dan saudara, pagi ini Tuhan ingatkan untuk kita membuang semua berhala-berhala dalam hidup kita. Mungkin zaman dulu orang menyembah berhala, datang kepada patung. Mereka percaya roh-roh yang mendiami gunung atau batu, itu penyembahan berhala mereka. Tapi penyembahan berhala zaman sekarang ini seperti cinta uang, sehingga terkadang kita mengejar uang, bekerja dan bekerja, lupa datang beribadah hari Minggu. Bukan berarti saya berkata bahwa uang tidak penting, bukan. Tetapi kalau hati kita sudah condong kepada uang, kita jadi hamba uang, kita tidak fokus lagi kepada Tuhan dan kita tidak beribadah kepada Tuhan. Tuhan ingatkan kita membuang semua berhala-berhala dalam hidup kita. Bukan hanya cinta uang, tapi kalau kita cinta benda-benda apapun, kita mencintai sesuatu melebihi mengasihi, mencintai Tuhan, itu adalah sebuah penyembahan berhala. Tuhan ingatkan pagi hari ini buat saya dan saudara untuk benar-benar hidup kita menyukakan akan hati Tuhan. Dunia semakin jahat, uang juga bisa mengundang kejahatan. Waktu kita mendengar ada seorang istri polisi, anggota Polri, tapi dia rela membakar suaminya, anggota Polri juga. Karena apa? Karena suaminya judi online, judol, lagi top sekarang judol. Sebenarnya uang itu diperuntukkan untuk 3 anaknya,
tapi dia habiskan untuk judol. Akhirnya istrinya tega sangat membakar suaminya sendiri yang adalah anggota Polri. Jadi uang bisa mengundang kejahatan. Jadi Tuhan ingatkan kita untuk benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena hati kita hanya Tuhan yang paling tahu. Manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi Tuhan melihat hati saya dan saudara. Apakah benar-benar kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan mengasihi sesama. Ini yang Tuhan ingin sampaikan pagi hari ini. Kita harus persembahkan persembahan yang menyukakan akan hati Tuhan. Persembahan kita sehingga menjadi persembahan yang wangi, yang harum di hadapan Tuhan. Poin yang kedua, persembahan yang menyukakan akan hati Tuhan adalah pertobatan, berbalik kepada Tuhan. Saya alami ini bagaimana? Kalau saya nak bertobat, mungkin saya nak ada di tempat ini. Saya dulu hidup jauh daripada Tuhan. Teman-teman saya tidak benar. Waktu saya masih muda dulu, waktu saya belum menikah, saya ikut teman-teman yang suka begini. Teman-teman suka begini, tapi puji Tuhan, Tuhan menangkap saya. Waktu saya kerja di perantauan, saya boleh mengenal Tuhan. Dan saya masih ada tempat ini. Ini karena saya mau benar-benar mempersembahkan hidup saya untuk Tuhan. Saya bertobat dari setiap apa yang saya lakukan. Saya komitmen untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Di House of Worship, saya bersyukur tempat ini tempat yang luar biasa. House of Worship yang lama, luar biasa. Tuhan penyertaan buat saya dan saudara. Melewati setiap proses. Saya juga melewati banyak proses di gereja FCF. Tapi saya sangat mengasihi gereja ini. Saya bertumbuh di gereja ini, luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Saya akan menceritakan satu kisah nyata. Ada seorang wanita yang berumur 20 tahun. Dia terikat dengan dosa seksual. Dia jatuh waktu dia masih duduk sekolah di SMP. Dia jatuh waktu dia pacaran dengan pacarnya, ini seorang pemain keyboard, seorang pelayan Tuhan. Tapi ketika orang tuanya tidak ada, pacarnya datang, dan pacarnya ini melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan di dalam masa berpacaran. Kemudian ini awalnya jatuhnya dia ke dalam dosa seksual. Dan kemudian dia memutuskan laki-laki ini. Dan dia jatuh dalam jeratan, dalam dosa seksual. Sampai dia kuliah. Di kuliah semester 4 dia jatuh. Dia melakukan masturbasi, berimajinasi seks, baca-baca buku porno, lihat-lihat film porno. Tapi dia mengambil komitmen untuk bertobat. Dia datang kepada kakak rohaninya. Kakak rohaninya tidak menghakimi dia, menerimanya dia, mau mendengarkan curhatnya dia dan mendoakan dia. Dan akhirnya wanita ini bertobat. Seperti kita juga semua, kita pernah jatuh dalam dosa. Tapi pagi hari ini Tuhan ingatkan kita, kalau kita jatuh, kita harus bangkit lagi. Kita bangkit lagi, masih ada kesempatan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Karena ini kita bertobat, persembahan kita merupakan persembahan yang wangi di hadapan Tuhan. Di Alkitab, memang Tuhan sangat mengasihi jiwa-jiwa. Ada satu wanita yang datang, dia malu pada Tuhan Yesus, dia di belakang Tuhan Yesus. Kemudian dia membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kalau kita tahu, rambut itu adalah mahkota wanita, tapi dia rela, dia mau bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan melihat hati kita dan Tuhan mau menerima setiap kita yang mau sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Ada kisah berikut juga, Daud jatuh, kita semua sudah tahu ceritanya. Daud jatuh, tapi Daud bertobat. Bagaimana Nabi Nathan memperingatkan Daud akan apa yang dilakukan Daud. Bagaimana dia menempatkan Uria di depan, di barisan paling depan di pertempuran, membuat Uria orang Het itu gugur, dan dia mengambil Batsheba istri Uria. Dan Nathan mengatakan,
bahwa yang engkau lakukan ini benar-benar hal yang jahat di matanya Tuhan. Hal yang jahat di matanya Tuhan. Tetapi Daud jatuh, Daud bertobat, Daud memilih bertobat. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 9 berkata, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Ini yang apa yang lakukan Daud, benar-benar jahat di mata Tuhan. Tetapi Daud jatuh, Daud bertobat. Kita bisa baca di rumah dalam Mazmur 51, bagaimana Daud mengaku dosa di hadapan Tuhan. Daud benar-benar menyesali perbuatannya. Dia bertobat, dia berbalik kepada Tuhan. Dan Alkitab katakan bahwa Tuhan adalah orang yang berkenan, bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Kisah Para Rasul 13 ayat 22b berkata, Aku telah mendapat Daun bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Jadi walaupun Daud jatuh, Daud bertobat, sehingga Alkitab katakan bahwa Daud itu berkenan di hatinya Tuhan. Daud berkenan di hatinya Tuhan. Semua kita pernah jatuh, tapi kalau kita bertobat sungguh-sungguh, Tuhan sangat mengasihi kita semua. Daud sangat mengenal Tuhan sejak masa mudanya. Bagaimana dia bisa mengalahkan Goliat? Karena apa? Karena Daud itu mengenal Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan. Daud seorang pemazmur. Kitab Mazmur ditulis oleh Raja Daud. Poin yang ketiga, yaitu persembahan yang wangi. Persembahan yang menyukakan akan hati Tuhan adalah hidup dalam ketaatan. Kita bisa lihat contoh yang tidak taat di dalam Alkitab, yaitu Raja Saul. Saul tidak taat. Bagaimana Tuhan menyuruh dia untuk menumpas rakyat, bahkan raja orang Amalek yaitu Agag. Bahkan Tuhan suruh untuk menumpas kambing domba, lembu-lembu tambun, lembu-lembu yang gemuk. Tuhan bilang, itu kasih musnah semua, kasih habis, tumpas semua. Tetapi yang dilakukan Saul itu berbeda. Dia tidak mendengar perintah Tuhan. Jadi dia menyelamatkan Agag, raja orang Amalek itu. Bahkan rakyat menjara untuk lembu tambun, domba-domba yang terbaik, lembu-lembu gemuk, semuanya mereka jarah, mereka ambil. Jadi Tuhan berfirman kepada Samuel, benar-benar apa yang dilakukan Saul sangat menyakiti hati Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan jabatan raja akan Tuhan berikan kepada orang lain. Jadi ada konsekuensi dari ketidaktaatan. Jadi Tuhan inginkan pagi hari ini untuk kita hidup di dalam ketaatan. Hidup di dalam ketaatan. Contoh seorang yang taat di dalam Alkitab yaitu Abraham. Ishak lahir pada saat Abraham sudah berumur 100 tahun dan Sarah sudah tua. Tapi suatu ketika Tuhan mencobai Abraham, firman Tuhan yang katakan bahwa Abraham, engkau pergi ke tanah Moria dan persembahkanlah Ishak di salah satu gunung. Yang dilakukan Abraham, dia taat. Akhirnya Abraham membawa Ishak untuk dipersembahkan di salah satu gunung yang dikatakan Tuhan. Dan tidak jadi, saudara-saudara, dia taat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menyediakan domba korban sembelian, bukan jadi gantinya Ishak. Tuhan melihat akan hati daripada Abraham. Benar-benar Abraham ini taat kepada perintah Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Sehingga Tuhan berfirman, Tuhan berjanji, Tuhan akan memberkati Abraham berlimpah-limpah. Di dalam firman Tuhan di dalam Kejadian 22 ayat 16 katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya.
Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi ketaatan mendatangkan berkat. Janji Tuhan buat Abraham, janji Tuhan itu juga buat kita semua, bahwa Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Bahkan sampai anak cucu kita akan diberkati Tuhan. Sampai memutih rambut kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan akan memberkati kita sampai ke anak cucu karena kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita taat kepada Tuhan. Yang berikut contoh ketaatan yaitu bangsa Israel. Di dalam kitab Yosua, runtuhnya tembok Yeriko. Tapi sebelum runtuhnya tembok Yeriko ada perintah Tuhan. Pertama perintah, jangan bersorak dulu. Jadi Baron ini kota Yeriko 6 hari, kelilingi 6 hari, 1 hari 1 kali, 6 hari jangan bersorak. Nanti hari ke-7 dikelilingi berapa kali? 7. Dan kemudian kalau bunyi sangkakala sangat panjang, nyaring, jadi diperintahkan harus bersorak supaya terjadi mujizat, tembok Yeriko bisa dihancurkan. Jadi perintah untuk dia bersorak. Yosua 6 ayat 10 berkata, tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu, demikian janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Jadi pertama jangan bersorak dulu. Bangsa Israel taat. Yang berikut perintah untuk bersorak, mereka bersorak. Ketika mereka bersorak, apa? Terjadi mujizat. Katakan tembok Yeriko yang begitu tebal bisa dihancurkan. Jadi ada berkat dalam ketaatan. Ketaatan, berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Pastor akan. Baik, puji Tuhan, diberkati semuanya, amin. Saya ingin membawa untuk lebih dalam lagi di sisi daripada Yosua ini, saudara ya. Saya memulai dengan sebuah cerita seorang ketua sinode pergi ya dari kota besar ya, pergi ke sebuah desa di gereja cabangnya dia, dan kemudian dia bertanya menjumpai anak-anak sekolah minggu. Pertanyaannya seperti ini, siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko? Kemudian anak-anaknya berkata begini, kami tidak tahu. Ya. Jadi itu jawaban anak-anak. Oh ya, ketua sinodenya berkata mungkin belum diajarkan tentang siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko. Maka kemudian ketua sinode itu menemui guru-guru sekolah minggunya, ya. Nah mungkin guru-guru sekolah minggunya tahu lah. Kemudian ketua sinode bertanya kepada semua guru-guru sekolah minggunya, siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko? Kemudian dijawab oleh guru-guru sekolah minggunya, bukan kami, Pak. Jadi bukan mereka kata yang meruntuhkan tembok Yeriko. Kemudian masa ini guru-guru sekolah minggu kok nggak tahu siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko. Dan kemudian kalau begitu coba ditanya kepada para pengurusnya. Kemudian akhirnya pengurusnya dikumpulkan, ketua sinode itu bertanya, siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko? Tunggu sebentar, Pak, kami mau meeting dulu, kami mau berunding. Setelah kemudian mereka berunding, kemudian mereka menemui kembali ketua sinode dan bertanya seperti ini, Pak, kami tidak tahu siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko, tapi kami sudah meeting, kami sudah buat keputusan, mari kita bangun bersama-sama kembali tembok Yeriko itu. Awas ya kalau ditanyakan, tidak tahu siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko. Ibrani 11. Ibrani 11 ya, buka ya, ayat 30 dikatakan begini. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Perhatikan dikatakan di sini bentuk jamak ya, tembok-tembok Yeriko. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Next, bisa tunjukkan gambar ya. Jadi Yeriko itu memiliki tembok 2 lapis, saudara ya. Jadi lapisan yang bagian luarnya tingginya kira-kira 7 meter ya. Kemudian dengan ketebalannya 1,83. Kalau lihat ya sisi bagian samping kanan ini ketinggiannya 7 meter ya. Jadi temboknya persis sama. Jadi bagian di bawahnya 4 meter, atasnya 3 meter.
Jadi 7 meter. Bayangkan aja seperti ini ya, tembok sisi luar. Kemudian yang sisi bagian dalamnya lebih tebal lagi. Tebalnya mencapai 3 meter lebih dengan tinggi 3,66 dengan tinggi 9,14 meter. Jadi mungkin sisi kirinya lebih tinggi lagi karena ini akan miring. Jadi bayangkanlah ini sisi bagian luarnya temboknya udah setinggi begini dengan ketebalan seperti itu. Kemudian sisi dalamnya juga seperti itu. Jadi kalau kemudian ada musuh mau dia loncat sekalipun, dia belum sampai ke kemudian tempat orang tinggal, saudara. Kalau kemudian dia pakai senjata panah, habis sudah para musuhnya. Dan kemudian dikatakan di ayatnya yang tadi adalah karena iman. Jadi karena iman setelah dikelilingi berapa kali, saudara? 13 kali. Hari Minggu yang lalu saya mencoba menghayati, saudara ya, apa yang dilakukan oleh Yosua dengan semua para tentara yang berkeliling itu dengan mengelilingi kota Tondano, saudara ya. Jadi dengan motor, saya bukan mendapat perintah Tuhan kelilingi kota Tondano, enggak. Saya cuma menghayati, mau membayangkan ya. Jadi kemudian saya ambil motor, saya share dengan Paula, mau ikut enggak? Mau. Kalau Paula diajak jalan-jalan suka sekali, mau. Kemudian maminya juga mau. Ya sudah kalau begitu keliling. Jadi keluar tepat jam 3 dari tempat ini ya, kita ambil belok kiri ya, melewati sampai di perempatan Rudis Bupati ya, belok kiri kita ke Sumalangka, terus belok kanan ke arah Kulo, belok kanan lagi ke arah Sasaran bagian sebelah sananya, terus melewati rumah keluarga Pelealu Walangitan, terus ke arah Kembuan ya. Dari Kembuan kemudian belok kanan ke arah Tonsealama. Dari Tonsealama ada pertigaan, kita masuk ke Kampung Jawa ya, dari masjid besar itu, kemudian kesananya lagi, tapi tidak sampai Walauan ya. Kemudian belok kanan ambil sisi bagian dalamnya, keluarnya itu di pekuburan Ranowangko. Dari Ranowangko kemudian lurus ya, Ranowangko, kemudian melewati Wengkol, Kendis, Katinggolan, Liningaan, Taler sampai Kiniar. Kemudian tidak sampai di Tolor, kita belok kanan karena terhalang ada acara di situ. Sebetulnya mau ke Tolor ya. Dari belok kanan ya, turun dari jembatan Tutu, kemudian Roong, terus Benteng Moraya, terus sampai di Tonsaru belok kanan ya. Terus ke arah Tataaran ya, Tataran Patar. Di pertigaan Tataran belok kanan, saudara ya, masuk kemudian ke Koya dan perempatan Boulevard belok kiri ya, kemudian masuk ke arah terminal dan berakhirnya di Os Cafe, saudara ya. Jadi kemudian menikmati makan. Ini kan menghayati, saudara, bukan perintah Tuhan. Apakah kemudian ngobrol, saudara? Ngobrol ya. Dan saya mencatat, saudara, bahwa perjalanan kami bertiga itu 1 jam 18 menit. Kalau kemudian hari pertama nggak masalah sih, 1 jam 18 menit, mungkin hari pertama, kedua sampai hari yang ke-6 nggak masalah. Tapi kemudian bayangan saya itu di hari ke-7, saudara. Kalau kemudian dalam sekali putaran 1 jam 18 menit, kalau kemudian 7 kali dikelilingi, itu kira-kira 8 sampai 9 jam. Kalau keluar pagi jam 5, berarti selesainya bisa jam 1 sampai jam 2. Kalau keluarnya jam 6, ya bisa jam 2 lewat, saudara. Bisa bayangkan, saudara. Kalau mungkin dikelilingi pertama kali nggak masalah. Dan kemudian ini menimbulkan beberapa pertanyaan di hati saya. Kenapa Tuhan kok bagusnya dibuatlah 2 hari lah, supaya kemudian bisa efektif, efisien. Jadi hari pertama 6 kali, diputarin aja 6 kali. Kemudian hari kedua 7 kali, sudah ada 5 hari yang lain buat untuk kegiatan-kegiatan yang lain lah. Atau gini, daripada kemudian numpuk di hari yang ke-7, 7 kali, mendingan dalam sehari 2 kali. Nanti hari yang ke-7 cuma sekali aja. Kan genap 13, saudara. Tapi perhatikan, saudara, bahwa Yosua tidak pernah membuat sebuah negosiasi, tidak pernah komplain. Dia melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dan orang yang melakukan tepat itu karena keyakinan, karena kepercayaan. Makanya penulis Ibrani yang ngomong karena iman. Iman itu bicara apa? Keyakinan, kepercayaan. Amin, saudara. Nah, ketika kita mentaati apa yang Tuhan perintahkan, sekalipun faktanya, harusnya kan perintahnya begini, serbu, rebut, hancurkan tembok Yeriko. Harusnya seperti ini. Tapi ini kok kelilingi, sudah kelilingi. Tapi disitulah letak kemenangan daripada orang Israel karena ketaatan. Ketika kita taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, sekalipun itu tidak bersesuaian dengan otak, pikiran, nalar kita, Tuhan
akan bekerja dengan caranya yang luar biasa. Kita tidak bisa mengontrol. Kita punya kuasa tapi tidak maha kuasa. Tuhan yang mengontrol segala sesuatunya, bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Oleh karena itu, yuk mari setiap kita di dalam hal apa yang Tuhan perintahkan, jangan menggunakan otak kita, saudara. Bagian kita adalah melakukan saja, saudara ya. Terkadang kan kita berpikir begini, ngapain sih ibadah? Ngapain 6 hari lamanya kita bekerja dan hari yang ke-7 harus beristirahat? Ngapain, saudara? Bukankah itu sepertinya kalau dari sisi manusia kita menganggap itu sebagai suatu hal pekerjaan yang tidak produktif. Tapi ketika kita mentaati, kalau kita lihat dari sisi Tuhan, kalau engkau beribadah kepada Tuhan, maka aku akan memberkati roti untuk engkau makan, pakaian untuk engkau pakai. Dan Tuhan akan memberkati, makanya ada perintahnya, kuduskanlah hari yang ke-7. Kuduskanlah hari Sabat dan kita beribadah kepadanya. Jadi jangan lihat sisi sepertinya ini sebuah kegiatan yang tidak ada faedahnya buat kita, tapi harus lihat dari sisi Tuhan. Hal lain misalnya contohnya dalam hal memberi. Kalau kita hitung-hitungannya ekonomi, saudara, ngapain sih kalau kemudian kita memberi? Bukankah kalau secara ekonomi kita akan kehilangan, saudara? Ada pengeluaran. Benar nggak, saudara? Kalau kemudian kita misalnya memberi. Tapi kalau dari sisinya Tuhan, berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang ditambahkan, dipadatkan, dan yang melimpah tumpah, saudara. Jadi hal-hal yang Tuhan perintahkan, bagian kita adalah mentaati. Bisa dikeluarkan quote-nya. Saya membuat pernyataan yang seperti ini, saudara ya. Ketaatan kita pada perintah Tuhan menarik kuasanya bekerja bagi kita. Saat mereka berkeliling ya, sehari sekali selama 6 hari ya, tidak kemudian tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan, dan hari ke-7 nggak ada suatu negosiasi, sekalipun mungkin kecapean, ya keletihan. Sudah kalau buat yang lainnya sih mungkin nggak masalah, tapi yang bagi yang ngusung tabut, saudara, atau yang meniup, saudara, bagi yang meniup sangkakala ya. Saya waktu keliling, setiap melewati sebuah kelurahan, saya pencet klaksonnya. Jadi pencet pertama, kedua, ketiga cukup panjang. Tit! Dan itu keras, saudara. Dan saya perlu untuk berhati-hati supaya jangan pas berpapasan atau pada saat kerumunan orang. Bahaya, saudara, kalau kemudian tit panjang, dipikir marah, saudara. Jadi saya cari posisi yang paling tenang, saudara. Kemudian baru tit. Paula yang selalu protes. Lama-lama kita pongo. Perhatikan, saudara. Jadi mereka melakukannya karena apa, saudara? Iman. Itu keyakinan, ketaatan kepada Tuhan. Nah, karena itu, saudara, mari jangan mau hitung-hitungan kalau Tuhan memerintahkan sesuatu kepada Anda. Ya, seperti misalnya beribadah, ya seperti misalnya memberi. Kalau kemudian Tuhan gerakkan untuk memberi, jangan pikir bahwa ada sesuatu yang keluar. Kita kemudian menggunakan akal kita, lah ini lagi masa kemudian mau semester baru atau musim tahun pelajaran yang baru, punya banyak sekali kemudian kebutuhan. Ya, kemudian kita berpikir ya kalau begitu nggak usah memberi. Karena itu kita melihatnya ada dari kita akan mungkin estimasi atau alokasi anggaran kita akan berkurang. Tapi kalau kemudian kita melihat dari sisi Tuhan, justru ketaatan itulah yang akan menarik kuasanya untuk bekerja, memberikan kesuksesan, keberhasilan dalam hidup kita. Ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol, ada banyak hal di luar daripada kemampuan kita. Seperti menaklukkan tembok ini, saudara, nggak akan mungkin bisa ditaklukkan dengan cara manusia. Apabila Yosua dan semua orang Israel tidak mentaati Tuhan, apa yang terjadi? Kita lihat nanti ya, kita bahas di pasal selanjutnya di bulan yang akan datang, saudara. Bagaimana Ai yang kecil, saudara ya. Ini hanya kecil 3.000 aja, sudah ludes itu dibasmi. Tapi apa yang terjadi? Orang Israel membelakangi musuhnya. Kenapa? Ketidaktaatan. Kalau kemudian mereka tidak mengelilingi itu dalam sehari sekali selama 6 hari, dan hari yang ke-7 7 kali, dan mereka berbantah-bantahan, ngapain sih kita melakukan sesuatu yang seperti ini? Maka tidak akan pernah runtuh tembok Yeriko itu. Jadi hari ini, yuk mari setiap kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti Nuh tadi, tepat, saudara, ukuran bakteranya, tingginya, lebarnya, panjangnya itu tepat, saudara. Ya, seperti yang dilakukan oleh Abraham, tidak berbantah-bantahan. Dia tidak ngomong kepada istrinya, mungkin akan jadi panjang ceritanya, saudara ya. Kalau kita ngomong kepada Sarah, ngapain ini dipersembahkan, ini anak perjanjian, saudara. Tapi pagi-pagi benar dia pergi, saudara. Saat ditanya oleh bujangnya,
saat ditanya saudara ya, jadi bujangnya disuruh tinggal, kemudian Ishaknya nanya begini, Pak, di sini sudah ada kayu, di sini sudah ada api, di mana korbannya? Perhatikan kata-katanya, Tuhan menyediakan. Jadi itu sesuatu hal yang luar biasa. Yuk mari, setiap perintah Tuhan harus kita lakukan. Bisa saja kemudian dalam perjalanan seperti Abraham itu akhirnya nggak jadi saudara, bisa jadi saudara ya. Oleh karena itu ketika kita mentaati sepenuhnya, kuasanya akan bekerja dalam kehidupan kita untuk melakukan perkara-perkara yang bagi kita tidak bisa lakukan, tapi Tuhan mampu karena Dia pemegang segala kuasa. Amin saudara. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Betapa kami sungguh bersyukur. Materaikan kebenaran firman-Mu setiap kami Tuhan. Biar kiranya hidup kami adalah hidup yang memuliakan Engkau. Kami tidak hanya datang dengan mulut dan bibir yang memegahkan dan memasyurkan Engkau, tapi kami persembahkan kehidupan kami sepenuhnya Tuhan. Sepenuhnya Tuhan bagi Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Karena itu adalah ibadah yang sejati dengan hidup benar, dengan hidup tak bercelah. Kalau kemudian kami melakukan setiap pelanggaran kesalahan, selalu ada pertobatan, selalu ada solusi yang daripadamu, dan Tuhan selalu menerima orang yang berdosa apabila dengan sadar mau berbalik kembali kepada jalan-Mu Tuhan. Dan demikian kami mentaati apa yang Tuhan perintahkan, karena ketaatan kami akan menarik kuasa-Mu bekerja dengan cara yang dahsyat dan luar biasa. Materaikan kebenaran firman-Mu, terpujilah kasih karunia-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati bersama, katakan amin.